kita tentang Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi itu pelindung sekolah kita. Di sini Mama akan bercerita tentang kisah kehidupan Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi itu waktu kecil lahir di kota Assisi. Di kota apa? Assisi. Assisi di Italia pada tahun 1181. Kemudian Santo Fransiskus Assisi adalah anak dari seorang tukang kain yang kaya raya saat itu di Assisi, bernama Pietro Bernardoni, dan ibunya bernama Donna Pica. Fransiskus waktu mudanya dulu dia itu sukanya bersenang-senang, sukanya menghambur-hamburkan harta kekayaan ayahnya. Karena Fransiskus itu orangnya murah hati. Jadi teman-temannya itu dia banyak. Dia punya teman yang banyak. Dan kerjaannya itu dulu bersenang-senang, pesta bersama teman-temannya. Nah, kemudian Fransiskus di usia 20 tahun itu, pada saat itu ada perang di Perugia. Fransiskus dulu bercita-cita menjadi seorang kesatria. Orang tuanya dulu juga sangat mendukung untuk Fransiskus supaya jadi kesatria, menjadi seorang bangsawan. Jadi pada usia 20 tahun, Fransiskus ikut berperang melawan Perugia. Dan pada saat dia ikut berperang, Fransiskus ini tertangkap dan ditahan oleh musuhnya. Dia dimasukin ke penjara waktu itu selama 1 tahun. Nah, karena ayahnya itu seorang yang terkenal, akhirnya dia minta sama pemerintah Perugia itu supaya Fransiskus dibebaskan. Dan pada saat itu Fransiskus dibebaskan walaupun dalam keadaan sakit. Jadi Fransiskus waktu di penjara itu dia sakit sampean. Nah, setelah dibebaskan, pada saat tidur, Fransiskus mendapat mimpi yang aneh di dalam tidurnya. Jadi, ada suara yang dia dengar. Kata dia begini, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Ada suara aneh waktu dia lagi tidur. Nah, kemudian karena mendengar suara aneh ini, dia langsung terbangun. Dia langsung terbangun dan memikirkan, apa maksud dari kata-kata aneh itu tadi dalam mimpiku? Akhirnya dia pergi. Dia beranjak dari tempat tidur, kemudian dia pergi. Dia pergi ke kota Roma. Ngapain dia di Roma? Oh, ternyata dia di kota Roma itu bertemu dengan seorang pengemis. Ini Fransiskus, ini pengemis. Dia bilang sama pengemis itu, Pak, baju saya untuk Bapak, baju Bapak untuk saya. Kata Fransiskus, kita tukeran. Jadi Fransiskus mengajak pengemis ini bertukar bajunya. Dan kemudian Fransiskus pakai bajunya pengemis. Terus ngapain? Terus dia ngemis. Setelah pakai baju pengemis ini, dia mengemis di kota Roma ini, dia mengemis, minta uang. Tahu kan ya, mengemis itu gimana? Minta uang. Nah, kemudian hasil uangnya, kan dia tadi ngemis. Nah, terus uang yang dia dapat
dia masukkan ke kotak persembahan. Kotak persembahan untuk orang miskin yang ada di kubur para rasul. Di sana, di Roma sana, ada gereja tempat kubur para rasul. Nah, hasil uang mengemis itu dia masukin ke kotak persembahan yang untuk orang-orang miskin. Kemudian setelah itu dia pergi berdoa di gereja Santo Damiano. Fransiskus berdoa di situ. Dia berlutut di bawah salib Yesus. Kemudian tiba-tiba salib Yesus itu terang, ada cahayanya. Dan kemudian ada suara dari salib Yesus itu, ada suara Tuhan Yesus bilang begini, Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh. Kata Tuhan Yesus dari salib itu tadi. Kemudian Fransiskus terkejut. Tuhan bicara dengan aku, terus aku harus ngapain? Dia belum maksud apa arti kata-kata Yesus tadi. Nah, kemudian setelah dari gereja itu, Fransiskus pergi ke rumah, dia pulang ke rumah. Ya, dia pulang ke rumah, dia jual semua kain ayahnya itu. Dia jual semua kain-kain itu. Nah, hasil menjual kain itu, dia belikan bahan-bahan bangunan untuk bangun gereja. Dia beli pasir, dia beli semen, dia beli batu untuk membangun gereja. Pikir Fransiskus itu Tuhan Yesus bilang bahwa gereja dia mau roboh. Jadi dia disuruh benerin. Akhirnya dia jual itu kain-kain ayahnya dan hasil penjualannya itu untuk membeli bahan-bahan bangunan gereja. Nah, kemudian ayahnya sangat marah. Kok semua kainnya itu dijual, tapi dia nggak punya untung, malah dibeli-beliin untuk bangunan gereja. Ayahnya marah besar. Akhirnya Fransiskus dikurung di dalam kamar. Nggak boleh pergi kemana-mana. Kemudian Fransiskus menangis saja di dalam kamar. Terus dia minta tolong ibunya. Ibu, tolong keluarkan aku dari sini. Nah, ibunya itu tuh kasihan. Ibunya kasihan, dia dengerin Fransiskus dari luar kamar. Akhirnya sama ibunya, pintu kamarnya dibuka dan Fransiskus bebas. Dia pergi dari kamar itu. Dia lari dari rumah terus ke tempatnya Uskup Guido. Fransiskus pergi menemui Uskup Guido. Dia bilang, saya takut dengan ayah saya. Terus dia cerita semuanya sama Uskup Guido. Kemudian ayahnya itu nyusul ke sana, ngikutin Fransiskus ke tempatnya Uskup Guido ini. Terus ayahnya bilang sama Fransiskus, kalau kamu tidak mau pulang ke rumah, ayah tidak akan menganggapmu sebagai anak dan tidak akan memberikan warisan apapun kepada kamu, kata ayah Fransiskus. Kemudian Fransiskus, apa yang dilakukan Fransiskus? Fransiskus malah melepaskan semua bajunya ini. Jadi dia lepas baju. Baju yang dipakai Fransiskus itu dia lepas, dia kasih ke ayahnya. Jadi dia telanjang. Kemudian sama Uskup Guido ini, dia hanya dikasih selembar kain untuk dia pakai. Setelah itu dia mengembalikan semua pakaiannya itu kepada ayahnya. Jadi bajunya cuma kayak gini, cuma selai kain. Pergi kemana-mana cuma pakai kain kayak gini, compang-camping, udah kayak pengemis beneran. Dan kemudian setelah diusir oleh ayahnya itu, dia pergi,
Dia kemudian sejak saat itu menjadi seorang pengkhotbah. Jadi pengkhotbah. Jadi dia pergi ke kota, bertemu dengan orang-orang, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan tentang kisah Yesus. Dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan hal-hal yang baiklah kepada orang-orang. Kemudian dia juga mengunjungi orang sakit. Kemudian dia mengunjungi orang sakit. Jadi ada orang sakit dia kunjungi. Kemudian dia menyayangi dan berteman dengan binatang, hewan, ya. Jadi dia berteman dengan hewan-hewan. Dia ajak ngomong hewan-hewannya. Nah, dengan melihat teladan Fransiskus ini, kemudian banyak orang yang ingin mengikuti kehidupan Santo Fransiskus. Mereka ingin hidup baik dan sederhana seperti Fransiskus. Beberapa tahun kemudian, Fransiskus punya pengikut yang banyak. Dan setelah itu, Fransiskus bertemu dengan Paus Innocentius III. Dia bertemu dengan Paus Innocentius III. Dia meminta izin untuk mendirikan sebuah ordo. Nah, Bapak Paus Innocentius III ini memberikan restu. Kalau pengikutnya banyak, dia boleh mendirikan yang namanya Ordo Fransiskan. Ordo apa? Fransiskan. Iya. Yang mendasarkan hidup mereka pada kesederhanaan dan kemiskinan. Nah, Santo Fransiskus Assisi itu juga hebat loh. Punya keajaiban-keajaiban. Dia bisa berkhotbah dengan burung-burung. Jadi dia ngajak ngomong burung-burung. Hai burung-burung, hai teman-teman kecilku. Kamu bisa memuji Tuhan dengan suaramu, kata dia gitu. Habis itu para burung-burung itu mendekat, deketin dia, dengerin dia ngomong. Dan kemudian dia juga bisa menjinakkan seekor binatang buas, yaitu serigala. Serigala ini waktu itu menyerang penduduk-penduduk di kota Assisi itu. Dia mau makanin semua orang-orang yang ada di situ. Nah, kemudian waktu Fransiskus datang, serigala ini diajak ngomong. Kamu gak boleh kayak gitu, serigala. Kalau kamu baik kepada manusia, maka manusia-manusia itu yang akan memberimu makan. Dia bilang gitu sama serigala. Habis itu serigala langsung nunduk, langsung nurut sama dia, malah jagain Fransiskus Assisi. Kemudian pada bulan September tahun 1224, Fransiskus menerima stigmata. Apa itu stigmata? Stigmata itu seperti penampakan luka-luka Yesus. Jadi waktu Yesus disalib, apa aja yang dipaku? Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Lambung ya. Nah, Santo Fransiskus Assisi diberi kesempatan untuk menerima luka-luka Yesus. Itulah yang dinamakan stigmata. Ya, ajaib nggak Santo Fransiskus? Ajaib. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian Fransiskus mengalami sakit parah dan meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober tahun 1226 di usia 45. Iya, semua pengikutnya merasa kehilangan. Tetapi dengan meninggalnya Santo Fransiskus
ajaran-ajarannya diteruskan oleh pengikut Santo Fransiskus. Selamat pesta nama Santo Fransiskus Assisi